Selamat datang di channel FatFat. Kali ini kita akan mempelajari cara membuat layout HTML dengan menggunakan konsep CSS Flex. Pada video sebelumnya kita telah menggunakan box model, kali ini kita akan menggunakan konsep Flex. Mari kita mulai. Langkah pertama adalah mari kita siapkan dokumen HTML yang akan di styling dengan menggunakan CSS layout Flex. Di sini kita bisa mendefinisikan header, kemudian ada main yang berisi konten, kemudian terakhir adalah footer. Kemudian berikutnya adalah kita bisa melihat hasilnya, header main content sudah berhasil tampil. Kita akan menambahkan CSS untuk dokumen HTML ini. Bisa kita buat di style.css. Pertama kali masih kosong. Oke, mari kita lakukan styling sedikit untuk header, main, dan footernya. Mari kita kasih sedikit warna yang membedakan untuk setiap segmennya. Oke, mari kita lihat hasilnya. Sudah berhasil kita apply warnanya. Tampilannya menurun ya seperti biasa, karena dia adalah blok elemen. Berikutnya mari kita tambahkan sebuah kelas yang kita sebut namanya adalah container flex. Dan kita tambahkan di bagian body ya, yang berarti bahwa semua isi dari body nanti akan menggunakan layout flex. Nah, layout flex ini sangat fleksibel ya, sangat mudah untuk digunakan, tapi kita harus sangat hati-hati dalam penggunaannya. Mari kita definisikan properti CSS-nya untuk flex, yaitu display-nya itu adalah flex. Ketika kita sudah set display-nya flex, maka kita sudah bisa langsung melihat hasilnya untuk semua item style di bawah dari kelas ini akan langsung menjadi item flex. Dan dia akan merapat semuanya ke sebelah kiri ya, baik header, main ataupun footer. Untuk bisa dia mengubah arahnya, kita pakai flex direction, kita set jadi kolom. Nah, maka nanti dia akan kembali lagi seperti tampilan ke bawah. Jadi setiap elemen, setiap item itu nanti akan disusun ke bawah kalau kolom. Berikutnya adalah kita akan bermain-main di bagian main content-nya. Karena kali ini kita akan mencoba membuat tampilan yang mirip seperti pada hasil box model di video yang sebelumnya, tapi kita mungkin akan membuat dengan struktur yang sedikit berbeda ya. Misalnya di sini di dalam main kita ada tambahkan section class ads-nya. Selain itu kita mungkin bisa menambahkan section yang lain. Misalnya ada menu, section menu, kemudian ada sectionnya konten. Oke, artinya nanti di dalam main itu nanti akan ada 3. Oke, ada 3 isi, ada ads, menu, dan konten. Oke, untuk memisahkan ketiganya kita bisa kasih sedikit pembeda warna lagi ya. Oke, menu juga kita kasih warna. Nanti untuk konten juga kita kasih warna ya. Pada penerapannya pemberian warna ini nanti akan sesuai dengan kebutuhan ya. Oke, sudah ada 3 warna di dalam main. Oke, lihat ada warna yang berbeda-beda ya. Kemudian ada warna mainnya juga. Berikutnya adalah kita akan mencoba men-set ketiga ini untuk menjadi rata di sebelah ke kanan ya, ratanya ke kanan. Dan di sini kita akan menggunakan konsep flex kembali, jadi fully flex semua untuk si main.
Nah, semua sudah tersusun dengan rapi, tetapi nempel dia ke kiri gitu ya, jadi tidak tepat. Maka berikutnya kita akan men-setnya supaya dia ukurannya itu semuanya memenuhi baris gitu ya. Kita pakai flexnya itu dengan sebuah nilai, misalnya kita setnya semua adalah 1 fraction 1. Maka nanti ads, menu, dan konten itu memiliki lebar yang sama besarnya dan memenuhi seluruh baris tersebut. Nah, kira-kira seperti ini ya tampilannya kalau kita setnya fraction 1. Nah, kemudian kita akan mencoba untuk mengubah urutannya, karena aneh ya kalau misalnya konten itu ada di sebelah paling kanan, ads di sebelah paling kiri. Kita bisa pakai properti yang namanya order. Di sini kita bisa set urutannya 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, setelah kita set ordernya, maka nanti urutannya sudah bisa kita sesuaikan dengan yang kita inginkan. Dia akan otomatis mengubah urutannya. Oke. Nah, berikutnya untuk konten agak aneh juga kalau ukurannya agak kecil gitu ya. Mari kita set jadi lebih besar ya, misalnya 3 di sini. Atau mungkin 4 di sini ya. Jadi dia lebih lebar dibandingkan dengan yang lain. Sebenarnya 1:4:1. Kira-kira seperti itu ya. Oke, kemudian di sini kalau kita perhatikan nggak ada jarak ya di antara ads, menu, dan konten. Nah, langkah yang bisa kita lakukan adalah kita akan mencoba untuk menghapus flexnya dulu. Kemudian kita akan set width-nya dalam bentuk persentase. Misalnya di sini kita set ads-nya 15%, menunya juga sama 15%, dan kontennya misalnya kita set jangan terlalu pas 100% ya. Kita kasih jarak sedikit, misalnya 68%. Perhatikan jaraknya jadi di sebelah kanan, bukan di antara menu, konten, dan ads. Nah, supaya dia bisa nanti jaraknya itu ada di antara menu, ads, dan konten, maka di dalam main kita bisa set di sana adalah justify content. Kita setnya itu adalah space between. Maka menu, konten, dan ads sudah ada jaraknya, dan di sini kalau kita perhatikan sudah tampak lebih rapi dan sudah sesuai dengan keinginan kita. Nah, kita tinggal menambahkan saja konten yang sesuai. Misalnya di menu kita akan tambahkan unordered list-nya untuk setiap menu-menunya. Dan menu 1, 2, dan 3. Kemudian nanti kita bisa menambahkan sedikit misalnya ads-nya, nanti keterangan ads-nya ataupun keterangan nanti untuk kontennya. Kita bisa tuliskan sebuah kalimat yang bebas saja sebagai contoh. Nah, kalau sudah seperti ini artinya kita sebenarnya sudah berhasil nih merancang layout dari HTML kita yang notabene bentuknya seperti yang mirip seperti yang box model ya. Nah, kali ini kita bisa membuatnya dengan jauh lebih mudah, lebih gampang, dan perhatikan di sini kita menggunakan beberapa properti CSS yang memang khusus untuk flex model. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi kalau warna dihapus, kita bisa perhatikan bahwa sudah ada jarak yang baik gitu ya, sudah enak dilihat. Oke, dan sudah tertata dengan rapi. Nah, kira-kira seperti ini saja untuk penjelasan flex model yang notabene kalau kita bandingkan dengan box model, ini akan jauh lebih sederhana, tapi kita harus memahami konsepnya, kita harus memahami properti CSS yang bisa digunakan untuk flexnya. Pada video berikutnya kita akan mempelajari tentang CSS Grid yang notabene juga merupakan salah satu properti CSS 3 yang baru sama seperti flex yang nanti akan membantu kita untuk merancang sebuah layout HTML. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.